Shalom, Shalom. Shalom. shalom, Shalom. 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 Haleluya. Kita selalu berharap kita senantiasa dirahmati damai sejahtera, kasih setia daripada Tuhan. Amin. Kita datang pada saat ini untuk beribadah kepada Yesus. Yesus yang maha kuasa. Dia sudah menang di padang gurun pencobaan, bahkan dia sudah menang di dalam kerajaan maut. Itu sebab mari kita semakin banyak memuji menyembah Tuhan. Sembah Yesus Raja di atas segala raja. Apapun hari-hari ini yang terjadi, justru membuat kita harus semakin tekun di dalam kita menyembah memuji Tuhan. Hari ini, saat ini, satu momen untuk kita senangkan hati Tuhan supaya Tuhan memberkati Bapak Saudara. Mari saya ajak Bapak Saudara kita bersehati lebih dahulu untuk menyerahkan ibadah kita saat ini ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Kami percaya Engkau Yesus, Tuhan kami yang hidup, Tuhan kami yang berkemenangan. Engkau anak Allah yang maha tinggi, Engkau anak Allah yang maha kudus. Engkau sudah terbukti menang di padang gurun pencobaan. Engkau sudah terbukti menang atas kerajaan maut. Dan banyak lagi perbuatan ajaib perkasa yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Itu sebabnya kami mau terus berharap mengandalkan Yesus di dalam kehidupan kami. Apapun hari-hari ini yang terjadi, biarlah kami semakin datang lebih dekat kepada Engkau Tuhan. Yang menjadi sumber kekuatan kami, sumber pemeliharaan hidup kami. Kami serahkan ibadah kami pada saat ini ke dalam tangan-Mu. Berkati seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang sudah datang dengan hati yang merendah, hati yang sungguh-sungguh rindu bertemu dengan Tuhan. Berkati seluruh para pelayan-Mu sampai pada pemberitaan firman. Semua kami, para pelayan-Mu Tuhan, jemaat-Mu, urapi dengan Roh Kudus, roh sukacita yang dari sorga. Untuk kami sungguh-sungguh datang, membawa korban syukur kami, pujian kami, penghormatan, pengagungan kami kepada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau bertahta dari awal sampai pada akhirnya. Segala pekerjaan iblis setan yang mengganggu konsentrasi kami, yang mengganggu sukacita kami tolak dia. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hancurkan dia. Darah Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahbiskan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Haleluya. Amin. Mari sidang jemaat Tuhan, kita bawa korban syukur kita. Kita beri puji, beri hormat, pengagungan, penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya. Ini kami Tuhan, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, kekuatan akal budi kami. Kami datang memberi puji hormat bagi-Mu. Haleluya. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa, mulia. Segala bangsa kan datang kami beri puji, beri hormat, beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa, amin, mulia. Segala bangsa kan datang menyembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kudus dan mulia nama-Mu. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Kita datang masuk dalam hadirat-Nya, kita beri puji, beri hormat. Bersama kita pujikan, haleluya. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa,
duduk di tata berkuasa mulia, segala bangsa kan datang haleluya, 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 kudus dan mulia namamu, haleluya, haleluya, ku sembah kau Yesus, ku haleluya, 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 kudus dan mulia namamu, haleluya, haleluya, ku sembah kau Yesus, haleluya, kita tetap menyembah Dia, haleluya, kita menyembah Dia, haleluya, Yesus Raja di atas segala raja, mulia namamu, haleluya, haleluya, sekali lagi kita akan menyembah Dia, haleluya, 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 kudus dan mulia namamu, haleluya, haleluya, ku sembah kau Yesus, 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 ku sembah kau. Mari kita sembah Yesus. Dia berhadirat di tengah-tengah kita, Dia berhadirat di rumah kita, Dia berhadirat di dalam hati kita. Haleluya, haleluya, kami beri puji, beri hormat. Kau agung Tuhan, Kau maha mulia, Kau maha kuasa, Yesus Raja segala raja. Haleluya, 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 Kau maha kudus Tuhan, perbuatanmu ajaib, perbuatanmu perkasa, kuasamu sempurna Yesus, tiada yang bagimu Yesus, Kau hidup, Kau kekal, Kau berkemenangan, Kau sumber kekuatan kami, Kau sumber kemenangan kami. Haleluya Yesus, oh Kau maha kudus, Kau maha kuasa, hanya Kau yang layak kami sembah, hanya Kau yang layak kami puja. Bagimulah syukur, bagimulah hormat pengagungan, bagimu kuasa kemuliaan kekuatan selama-lamanya. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu, haleluya, haleluya, ku sembah kau Yesus, ku sembah
sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, ku sembah. Beri sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan kita, haleluya. Selama kita percaya dan kita senantiasa menyembah kepada Yesus, percayalah keajaiban Tuhan, berkat Tuhan pasti dilimpahkan bagi kehidupan kita, amin. Mari saat ini momen yang sangat istimewa, kita mau bersorak meninggikan Yesus Raja di atas segala raja. Haleluya, sorak, haleluya. Bertepuk tangan bagi saudara. Pujian lama untuk memuji Tuhan. Haleluya. Sorak haleluya, puji Yesus Raja mulia. Sorak haleluya, puji Yesus Raja mulia. Sorak haleluya, sorak haleluya, puji Yesus Raja mulia. Sorak haleluya, puji Yesus. Diberkati yang datang dalam namanya, puji kebesarannya. Diberkati yang datang dalam namanya, Hosana Sang Raja. Angkat suara puji Dia, besarkan namanya, tinggikan agungkan Dia. Angkat suaramu, haleluya. Angkat suara puji Dia, besarkan namanya, tinggikan agungkan Dia, Raja segala raja. Kita mau bersorak lagi untuk Tuhan kita, haleluya. Sorak haleluya, puji Yesus Raja mulia, haleluya. Sorak haleluya, puji Yesus Raja mulia. Sorak haleluya, sorak haleluya, puji Yesus Raja mulia. Sorak haleluya, puji Yesus. Diberkati, amin. Diberkati yang datang dalam namanya, puji kebesarannya. Diberkati yang datang dalam nama, Hosana Sang Raja. Angkat suaramu, angkat suara puji Dia, besarkan namanya, amin. Tinggikan agungkan Dia, Raja segala raja. Angkat suara puji Dia, besarkan namanya, tinggikan agungkan Dia, Raja segala raja. Kita bersorak lagi untuk Yesus, sorak haleluya. Sorak haleluya, amin. Puji Yesus Raja mulia. Sorak haleluya, puji Yesus. Sorak haleluya, sorak haleluya, puji Yesus Raja mulia. Sorak haleluya, puji Yesus. Diberkati yang datang dalam namanya, puji kebesarannya. Diberkati yang datang dalam namanya, Hosana Sang Raja. Angkat suara puji Dia, besarkan namanya, tinggikan agungkan Dia, Raja segala raja. Haleluya. Angkat suara puji Dia, besarkan namanya, tinggikan agungkan Dia. Angkat suaramu, amin. Angkat suara puji Dia, besarkan namanya, tinggikan agungkan Dia, Raja. Angkat suaramu, angkat suara puji Dia, besarkan namanya, tinggikan agungkan Dia, Raja. Angkat suaramu, angkat suara puji Dia, besarkan nama
Dia raja di atas segala raja. Amin. 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 Kita masih bersuka cita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Satu pujian baru, kita akan sama-sama belajar, kita perkenalkan hari ini. Kita mau terus bersorak, kusorakkan haleluya, apapun terjadi. Di lembah kekelaman, apapun terjadi, Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Kita tetap bertepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Pujian baru bagi kemuliaan nama Tuhan. Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku Tuhan, kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kau langsung berkuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakkan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, ku nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Dia angkat, kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kau langsung berkuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, lembah yang gelap kan ku lewati. Amin. Sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakkan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakkan haleluya. Haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Mari saya undang sidang jemaat kita bangkit berdiri bersama-sama. Oh haleluya, Haleluya. Haleluya. Namamu berkuasa, ya. Surga bumi nyatakan, ya. Nyatakan kau hebat. amin, haleluya, Allah yang berkuasa, berkuasa sekali lagi. haleluya, Angkat tangan, haleluya, haleluya. Surga bumi nyatakan, angkat tanganku, angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selama. Mari satu di dalam doa menyambut kebenaran firman Tuhan.
Kami bersyukur Engkau Allah yang hebat, yang mampu menolong setiap kehidupan orang-orang yang percaya, yang mempercayakan kehidupan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, kami tahu, kami percaya Engkau mampu Tuhan untuk mengulurkan tangan kasih-Mu. Demikian juga pada pagi hari ini, di mana Engkau kembali memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh datang di dalam ibadah ini, sekalipun secara online. Kami boleh bersekutu bersama di dalam Engkau Tuhan, sekalipun kami ada di dalam beberapa tempat di rumah masing-masing. Engkau tolong kami Tuhan, karenanya kuasa urapan Roh-Mu yang mampu untuk menyatukan kami. Untuk itu biarlah firman-Mu juga akan Kau nyatakan bagi kami, untuk memberikan kekuatan kami di saat menghadapi keadaan-keadaan di akhir zaman ini Tuhan. Kesukaran-kesukaran yang ada, tapi kami tahu Engkau Allah yang hebat, yang mampu menolong kami Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Urapi setiap kami, biar hadirat-Mu juga ada di tengah-tengah sidang jemaat-Mu di mana mereka berada Tuhan. Terima kasih Bapa, kuasa apapun yang masih mau mengganggu di dalam pemberitaan firman-Mu, kembali satu hati mengundang kuasa nama untuk usir dan perintahkan semua kuasa roh mengganggu perintahkan kamu keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menguasai setiap kami. Terima kasih Tuhan, juga pagi hari ini di mana gereja-gereja-Mu juga baik yang sudah kembali dalam ibadah ataupun yang masih secara online, tetap Engkau akan satukan kami dalam satu firman pengajaran benar, sehingga gereja-Mu boleh berdampak di tengah-tengah kehidupan ini. Terima kasih Bapa, berkati setiap pujian yang sudah dipersembahkan Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih, sekarang kami mau sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sidang jemaat, silakan duduk kembali. Saya dari tempat ini mengatakan selamat pagi, shalom, salam sejahtera di dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus. Ada sukacita pada pagi hari ini, sekalipun masih menghadapi banyak hal, tetapi kita di dalam Tuhan tetap bersukacita. Amin. Mari kita akan lanjutkan dalam pemberitaan firman Tuhan, ya, supaya kita lebih sungguh-sungguh mengerti akan kehendak rencana Tuhan, dan juga Tuhan memberikan kepada kita satu kesempatan, ya, untuk kita terus belajar firman Tuhan, ya, supaya kita semakin mengerti di dalam jalannya firman Tuhan. Nah, kita masih kembali untuk di dalam Matius 26, tapi kita beranjak kepada ayat yang ke-36 dan ayat sampai dengan ayat yang ke-39 lebih dahulu, ya. Karena di sini kita sudah mempelajari dalam doa, yaitu tentang keadaan di Taman Getsemani. Kita akan mempelajari kembali akan hal ini, teruskan kembali. Saya akan mengajak terlebih dahulu membaca di dalam Injil Matius pasal yang ke-26. Mari sidang jemaat, ya, di rumah masing-masing, ya, menyediakan siap dengan Alkitabnya, ya, catatannya, ya, supaya kita bisa mencatat tidak tertinggal, ya. Karena sementara belum bisa ditayangkan tentang poin-poin yang ada. Untuk itu sidang jemaat, ya, diharapkan untuk bisa, ya, menulis hal-hal yang penting supaya bisa diulang kembali. Matius 26 ayat 36 sampai 39, 36 sampai 39. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani, ya. Tempat ini kita sudah sering mendengar, membaca, bukan asing bagi kita, ya. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. 3 murid ini juga, ya, yang pernah dibawa Yesus untuk naik ke atas gunung untuk menyembah, di mana Yesus berubah wajah, ya, bagaikan sinar matahari, dan pakaiannya juga berkilau-kilauan, ya. Ayat 38, ayat 37, ya.
Saya ulang, dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulai ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ya. Bicara tentang Getsemani, ya, itu adalah tempat pemerasan daging. Menjelang kedatangan Yesus kali kedua, nanti ya, saat-saat ini juga gereja Tuhan akan mengalami juga pemerasan daging seperti yang sudah dialami oleh Yesus pada saat itu. Ya, jadi Getsemani ya, itu tempat pemerasan daging, ya, di mana Yesus merasakan tadi dikatakan ya itu ya sedih, ya, rasanya seperti mau mati. Nah, saudara dikasih Tuhan, untuk itu kita juga perlu memperhatikan suasana Getsemani ini. Ya, sekali lagi sebab menjelang kedatangan Yesus ya, di akhir zaman di gereja Tuhan juga akan mengalami hal yang sama seperti yang sudah dialami Yesus. Ya. Apa bentuknya? Gereja Tuhan menghadapi sengsara dalam bentuk kebencian tanpa alasan. Yesus juga mengalami hal ini. Ya, di akhir zaman ini nanti gereja Tuhan akan menghadapi sengsara juga dalam bentuk kebencian tanpa alasan, menghadapi fitnahan, menghadapi ketidakadilan, bahkan penangkapan dan lain sebagainya. Semuanya ini tidak bisa ditanggulangi dengan apapun, baik itu kekayaan, baik itu kepandian, baik itu pangkat atau kedudukan. Tapi situasi seperti itu hanya bisa ditanggulangi lewat berjaga-jaga dan berdoa. Ini sudah diterangkan di dalam ibadah doa, yaitu tanggal 16 ya kemarin dalam ibadah doa. Ini sudah dijelaskan ya tentang hal ini, di mana ya, saudara dikasih Tuhan ya, ada penderitaan, ada sengsara, ya itu ada percikan darah. Ya, jadi untuk itu kita perlu untuk berjaga-jaga dan berdoa sama dengan menaikkan doa penyembahan atau menaikkan dupa ini. Yesus waktu mengatakan duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Ya, ini suasana Getsemani, ya, suasana yang ada hanya bisa dihadapi dengan berjaga dan berdoa. Kalau kita mengalami sengsara atau penderitaan atau percikan darah, penderitaan atau percikan darah tanpa dosa, ini harus ada dupa. Jadi sudah diterangkan waktu doa kalau ada sengsara daging, percikan darah harus ada dupa. Kalau tidak ada dupa, nanti menghadapi percikan darah itu bisa kecewa. Bahkan bisa tinggalkan Tuhan. Ya. Jadi kalau ada Getsemani artinya ada penderitaan bersama Yesus tanpa dosa, itu harus ada dupa itu. Ya. Ini mengingatkan kita pada pelayan penambaian oleh imam besar. Nah, saudara dikasih Tuhan, kalau darah itu dipercikan dan dupa itu dinaikkan, maka akan terjadi Shekinah glory. Ya, ada terjadi Shekinah, yaitu kemuliaan Tuhan akan turun. Nah ini, jadi jangan takut di saat kita diizinkan Tuhan mengalami
percikan darah, atau penderitaan tanpa dosa bersama Yesus. Kalau kita mau memanjatkan dupa, ya, ada doa, maka akan turun yaitu sikenakoli atau roh kemuliaan. Nah, kita sudah mempelajari juga di dalam doa kemarin bahwa ada 3 macam kemuliaan. Kalau kita membaca dalam Keluaran 40, 34 sampai 38, saya tidak akan ulang membaca, tapi saudara bisa kembali membaca sendiri. Nah, dan buka catatan yang lalu bahwa ada 3 macam awan kemuliaan. Yaitu ayat 37, awan itu tidak naik. Awan tidak naik ini menunjuk kepada pengalaman kematian. Ya, enggak bergerak apa-apa. Kalau awan itu naik, maka Israel akan bergerak mengikuti awan itu. Tapi kalau awan tidak naik berarti diam, stuck. Ini menunjuk pengalaman kematian. Jadi praktek pengalaman kematian, kita harus mati terhadap dosa dan terlepas dari dosa. Nah, yang kedua, apabila ayat 36, apabila awan itu naik berarti bergerak. Ya, itu adalah bicara pengalaman kebangkitan. Awan itu naik. Ya, pengalaman kebangkitan. Ya, prakteknya pengalaman kebangkitan hidup di dalam kebenaran dan mengutamakan perkara yang di atas atau perkara surgawi atau yang rohani ini. Ya, jadi dalam pengalaman kebangkitan kita menjadi kehidupan yang benar dan setia ini. Ya, hasilnya akan mengalami kuasa pemeliharaan. Ya. Yang ketiga, awan Tuhan itu ada di atas kemah suci. Ya, ini bicara tentang pengalaman kemuliaan. Praktiknya yaitu mengalami keubahan hidup dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus, ya, yang nanti akan ada dalam kemuliaan bersama Dia. Ya, saudara kembali untuk membuka catatan saudara, ya, di dalam doa kemarin tanggal 16 supaya lebih jelas. Ya. Nah, untuk itu saudara dikasihi Tuhan, jadi menghadapi suasana Getsemani, menghadapi suasana penderitaan di akhir zaman, gereja itu kan harus bisa, ya, menanggulangi ini hanya lewat berjaga dan berdoa ini. Ya. Nah, saudara dikasihi Tuhan, kalau bicara pengalaman Getsemani, ya, tadi, ya, ada penderitaan, ya, bentuknya yaitu kebencian tanpa alasan, fitnahan, ketidakadilan, dan bahkan penangkapan itu ditanggulangi hanya berjaga dan berdoa. Ini sama dengan menghadapi masa pra-aniaya antikris. Sebelum antikris berkuasa. Ya, ada tadi kebencian tanpa alasan, fitnah dan lain sebagainya. Ini menunjukkan yaitu kepada masa pra-aniaya antikris. Jadi belum sampai antikris tapi pra-aniaya ini sudah terjadi tadi. Nah, ini saudara dikasih Tuhan, kita hanya bisa menghadapi masa seperti sekarang ini hanya lewat berjaga dan berdoa. Kalau kita membaca di dalam ayat 36 sampai ayat yang ke-39 tadi, ayat 36 sampai 39 itu ada tingkatan. Ada 3 tingkatan berjaga dan berdoa. Nah, ini mari kita memperhatikan akan hal ini, sebab seringkali, ya, kita hanya menghadapi, ya, berjaga dan berdoa, ya, tapi hanya berdoa.
minta-minta kepada Tuhan. Tapi untuk itu saat ini kita mau mempelajari ada tingkatan berjaga dan berdoa. Ya, dari tadi ya, ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-39 nanti saudara membaca ulang kembali. Nah, tingkatan yang pertama ayat 36 ya, itu duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Ya. Jadi Tuhan Yesus katakan ya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Ini doa yang pasif. Ya, seperti orang duduk kan pasif. Ya. Ini diwakili oleh 8 murid yang duduk-duduk. Sebab 3 murid lainnya itu diajak oleh Yesus tadi. Ya, 3 murid Petrus, ya, tiga muridnya diajak oleh Yesus untuk maju ke depan. Nah, jadi kalau doa yang pasif seperti orang duduk, diwakili 8 murid yang duduk-duduk sebab 3 murid lainnya tadi diajak oleh Yesus. Ini menunjuk kepada doa permohonan atau doa permintaan. Ini yang sering kita lakukan, doa permohonan, doa permintaan. Tidak salah, tapi ini baru doa yang pasif ini. Dalam tabernakel ini menunjuk kepada halaman. Sentranya doa permohonan itu adalah kebutuhan kita. Misalnya bangun pagi, Tuhan tolong aku sertai dalam perjalanan bekerja dan sebagainya, makan dan sebagainya. Itu doa ya, permohonan, doa permintaan ini. Ya. Sentranya doa permohonan ini kebutuhan-kebutuhan kita, apa yang kita butuhkan, tidak salah. Ya, kita berdoa. Tetapi ini ada bahayanya. Karena saat kita tidak membutuhkan apa-apa, kita tidak berdoa. Nah, kalau lagi butuh kita berdoa. Ya, kalau ya, tidak ada kebutuhan, enggak berdoa. Jadi hanya menaikkan doa permohonan, ya, tingkat rohani kita hanya seperti Bartimeus yang buta dan duduk di pinggir jalan untuk meminta-minta. Artinya hanya mengejar perkara yang jasmani, tapi yang rohani kita buta. Bartimeus duduk di pinggir jalan buta, gak bisa lihat apa-apa, hanya bisa meminta-minta. Ini doa yang pasif, ada bahayanya ini. Ya. Kalau enggak butuh, sudah enggak berdoa lagi. Nah, karena Bartimeus buta, hanya meminta-minta, sehingga Bartimeus tidak bisa mengikuti Yesus ke Yerusalem. Jadi kalau kita doa kita pasif, hanya meminta perkara-perkara yang kita butuhkan, nah, kita sebagaikan buta rohani yang enggak bisa nanti ya, mengikuti Yesus sampai Yerusalem yang baru. Ya. Jadi artinya kalau buta rohaninya, mata rohaninya buta, tidak akan tahu jalan ke surga. Dan yang kedua, ya, tingkatan yang kedua ayat 37 sampai 38. Ya, nanti juga saudara membaca. Ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Ini doa yang aktif. 3 murid ini pernah dibawa Yesus naik ke atas gunung dan melihat kemuliaan di atas gunung dalam penyembahan. Ya. Jadi saudara dikasih Tuhan, dia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Ini doa yang aktif. Jadi tidak hanya duduk saja seperti Bartimeus, tapi berjalan maju ke depan. Ini diwakili oleh 3 murid yang berjalan bersama Yesus. Doa ini menunjuk pada doa penyembahan. Saya katakan tadi bahwa 3 murid ini diajak oleh Tuhan naik ke atas gunung untuk menyembah. Di sana 3 murid melihat wajah Yesus berubah,
pakaiannya berkilau-kilauan, ya, dan merasa begitu damai sejahtera, merasakan enak dan luar biasa. Ini doa yang tingkat kedua, bukan hanya untuk kebutuhan kita secara jasmani, tapi yang kedua ini doa yang aktif itu menunjuk pada doa penyembahan. Dalam tabernakel ini menunjuk pada ruangan suci. Sentralnya doa penyembahan itu pribadi Yesus. Kalau tadi sentralnya memohon kebutuhan kita, doa yang pasif tadi, tapi doa penyembahan sentralnya itu pribadi Yesus, ya. Karena sentralnya pribadi Yesus, kita bisa menyembah Tuhan kapan saja, di mana saja, dan dalam kondisi apa saja. Kita tetap bisa berdoa dan menyembah. Jadi doa penyembahan berbeda dengan doa permohonan tadi. Ya. Kalau doa penyembahan itu adalah memberi, menyembah kepada Tuhan. Sentralnya Yesus. Kita menyembah kepada Dia, bukan meminta-minta, tapi memberi, bukan meminta lagi. Ya. Memberi segala hormat, pujian dan kemuliaan kepada Tuhan, sampai bisa menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Dari 12 murid Yesus tadi, hanya 3 murid yang ikut naik ke atas gunung tadi. Berarti tidak semua penyembahan diterima oleh Tuhan. Ini yang harus kita jaga. Hati-hati. Sebab itu kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh, sebab hanya penyembahan yang memenuhi syarat yang diterima oleh Tuhan. Mazmur 24 ayat 3 sampai 5. Mazmur 24 ayat 3 sampai 5. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Tuhan yang menyelamatkan dia. Jadi syarat penyembahan yang diterima oleh Tuhan adalah kesucian. Ya. Kesucian ini dimulai dari hati. Harus murni, artinya tidak ada keinginan jahat, ya. Tidak ada kenajisan, tidak ada kebencian, tidak ada dendam, tidak ada iri hati. Ini, ya, tidak ada keinginan dari dalam hati ini yang najis dan lain sebagainya. Perbuatannya berarti bersih tangannya dan perkataannya tidak berdosa. Jadi menyembah Tuhan itu bagaikan membakar dupa tadi, ya, yang benci, yang semua dibakar ini. Ya, nah, saudara dikasihi Tuhan, ya, kalau membakar dupa, tentu asapnya itu naik ke atas, betul? Ya. Artinya semua penyembahan itu untuk Tuhan. Tadi sentralnya adalah Tuhan. Tetapi Tuhan itu adil. Sebab masih ada hasil penyembahan. Kalau ada dupa dibakar, naik ke atas, pasti ada abunya. Ya, pasti ada abunya. Jadi dupa itu dibakar, asapnya naik ke atas, itulah hasil penyembahan. Abunya
diberikan kepada kita. Ini keadilan Tuhan. Jadi bukan untuk menyembah kepada Tuhan saja tanpa ada hasil, tapi waktu dupa dibakar, ya, menyembah Tuhan itu ada asap naik ke hadapan Tuhan, tapi ya hasil dari dupa ada abunya itu. Abunya itu untuk kita. Ini keadilan Tuhan. Di dalam Yehezkiel 34, Yehezkiel 34 ayat yang ke-26, Yehezkiel 34 ayat yang ke-26. Aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku menjadi berkat. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya, itu adalah hujan yang membawa berkat. Jadi sekalipun untuk menyembah Tuhan terasa sakit bagi daging, karena penyembahan itu ada proses perobekan daging. Ada yang dibakar tadi, mulai dari dalam hati, perbuatan dan perkataan, itu dibakar, asap berbau harum sampai di hadapan Tuhan. Tetapi kita akan menerima hujan berkat. Amin. Ya. Ini saudara, mungkin beberapa saudara sudah merasakan di saat kita sungguh-sungguh doa, ya, yang pasif tadi itu untuk permohonan, tapi tingkatkan doa penyembahan setelahnya kepada menyembah kepada Tuhan. Ya, memang mungkin ya kita pagi-pagi harus datang menyembah kepada Tuhan. Ya, proses perobekan daging menyembah kepada Tuhan. Ya, ada dalam hati yang tidak benar harus dirobek, ya, sakit buat daging ini. Tapi hasilnya ada abu yang turun. Kita akan menerima hujan berkat. Amin. Ini jangan takut kalau ada ya masa penderitaan perobekan daging, taman Getsemani, kita mau menyembah kepada Tuhan, pasti nanti akan ada hasilnya. Kita menerima apa yang turun, yaitu menerima hujan berkat. Yang ketiga, tingkat yang ketiga, ya, Matius 26 ayat 39, 42 dan 44. Nah, nanti saudara boleh baca secara keseluruhan ya di rumah. Jadi kalau saudara ada ayat-ayat, saudara baca secara keseluruhan akan lebih mengerti ya. Matius 26 ayat 39, maka Yesus maju sedikit lalu sujud dan berdoa kepadanya. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Ayat 42. Lalu ia pergi untuk kedua kali dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Ayat 44, ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Ya, Yesus maju sedikit lalu sujud dan berdoa sendiri. Inilah doa imam besar. Di sini Yesus maju sendiri tanpa 3 murid yang sebelumnya mengikut Yesus. Doa ini adalah doa yang disertai dengan perobekan daging sepenuh. Kalau dalam tabernakel, waktu Yesus dia ada atas kayu dan mengatakan sudah selesai, dia mati. Daging tidak bisa bersuara lagi, hanya suara terakhir, sudah selesai. Ya. Di saat Yesus meninggal, daging tidak bersuara lagi, pintu tirai terobek. Dalam tabernakel ini menunjuk pada ruangan maha suci.
Jadi doa kita harus ditingkatkan sampai tingkat ini. Doa yang pasif, memohon untuk kebutuhan dan tidak salah. Tapi jangan seperti itu. Kalau hanya itu nanti kita hanya seperti Bartimeus minta-minta tapi tidak buta, tidak ngerti, tidak bisa mengikuti Yesus. Tidak bisa mengikuti Yesus sama dengan tidak bisa mengikuti firman. Menunjukkan firman nubuat yang memimpinya sampai ke kota Yerusalem yang baru. Tapi tingkatkan ya doa, yaitu penyembahan. Hanya memberi kepada Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Ya. Perobekan daging ini. Sampai nanti yaitu doa imam besar. Ya. Sehingga perobekan daging sepenuh ini. Bisa menyerahkan seluruh kehidupan kita. Saatnya nanti kita mencapai kepada kesempurnaan. Inilah tingkat doa. Ya. Terus terang yang sering ada pada kita, yaitu doa yang pasif tadi, meminta, memohon untuk kepentingan kita, tidak salah. Tetapi harus ditingkatkan nanti, ya, supaya hujan berkat itu nanti datang. Jadi kalau kita mohon kepada Tuhan apapun juga, kok nggak dijawab-jawab dan lain sebagainya, ya itu nanti tunggu waktunya Tuhan. Kalau kita mau datang untuk menyembah kepada Tuhan, nanti hujan berkat akan turun. Sehingga doa yang pasif tadi ditingkatkan, nanti kita merasakan berkat-berkat. Hujan berkat itu turun sampai terus menerus ada perobekan sampai daging tidak bersuara. Itulah doa imam besar membawa kita nanti masuk dalam kota Yerusalem yang baru. Kalau bicara tadi tentang perobekan daging, ya, apa yang dirobek? Ya. Mari kita lihat tentang perobekan daging. Ya. Daging yang dirobek yang pertama itu adalah dalam konteksnya di Taman Getsemani. Matius 26, ya tadi 37 sampai 38 saya akan baca ulang supaya kita lebih mengerti. Ya, jadi daging yang dirobek yang pertama itu Matius 26 ayat 37-38. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Ini sedih dan gentar. Ayat 38, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Tadi berjaga dan berdoa. Jadi daging yang harus dirobek yang pertama, Yesus di Taman Getsemani, hatiku sangat sedih. Kesedihan daging yang bisa membuat ya, putus asa atau kecewa. Menghadapi sesuatu. Contoh soal menghadapi masa pandemi seperti ini, hatiku sangat sedih. Seperti mau mati rasanya. Ini kesedihan daging. Yang seringkali membawa kita atau yang banyak membuat kita bisa putus asa. Bisa kecewa dan lain sebagainya. Kalau kesedihan ini, ya, kesedihan daging ini dirobek sehingga kita bisa berbahagia di tengah penderitaan. Menghadapi penderitaan tapi ya kita tidak lagi sedih. Kesedihan daging ini harus dirobek. Dimatikan. Sehingga kita bisa berbahagia di tengah penderitaan, oleh karena Tuhan masih terus menolong kita, melindungi kita, memelihara kita di tengah-tengah sekalipun masa seperti ini. Oleh karena kuasa firman Tuhan yang adalah pribadi Yesus sendiri. Jadi saat dalam kesedihan jangan sampai berputus asa. Ini kalau sampai berputus asa berbahaya. Ya, tetapi di dalam situasi kesedihan kita harus berusaha sampai kita bisa merasa berbahagia dalam
penderitaan. Sama dengan kita berada dalam tangan imam besar agung. Kalau dipikirkan secara logika, orang dalam penderitaan kok suruh bahagia. Tapi Tuhan lewat firman-Nya sudah memberitahukan kepada kita. Sekalipun dalam penderitaan, ya, kita tidak merasakan kesedihan. Tapi justru kita bisa merasakan bahagia penderitaan, merasakan berada dalam tangan Tuhan. Kita sudah berbicara bagaimana untuk kita bisa berada dalam tangan Tuhan. Sehingga kita merasakan satu kebahagiaan. Ya. Nah ini saudara dikasih Tuhan, ya, ini tadi, ya, hatiku sangat sedih. Yang kedua, ya, daging yang harus dirobek. Yang kedua, gentar tadi. Yesus gentar. Bukan sedih saja, tapi gentar. Gentar ini sama dengan ketakutan. Gentar. Ya, ketakutan. Juga ada unsur kekhawatiran. Terutama takut untuk berkorban bagi Tuhan dan takut untuk sengsara bersama Yesus tanpa dosa. Ketakutan ini juga menyangkut takut akan masa depan, yaitu khawatir tadi. Ya. Kekhawatiran untuk masa depan. Tuhan Yesus katakan, ya sudah kita pelajari, jangan kamu khawatir. Ini saudara dikasih Tuhan. Kalau ketakutan, kegentaran, kekhawatiran dirobek, kita akan menjadi takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan itu membenci dosa, ya, dan tidak ada dusta. Apapun yang harus dikorbankan, kita, ya, tidak menjadi takut menyangkut masa depan dan sebagainya, tapi kita menjadi takut akan Tuhan. Nah, inilah yang harus ada pada kita, ya, untuk daging ini dirobek. Kesedihan daging rupa dirobek. Karena berada dalam tangan Tuhan, kita yakin tangan Tuhan diulurkan kalau kita memuaskan Tuhan, maka, ya, tidak ada lagi ketakutan atau kekhawatiran. Ya. Di dalam Amsal 8 ayat 13. Amsal 8 ayat 13. Amsal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan ialah membenci, ya, takut akan Tuhan. Saya ulang ayat 13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Banyak kali karena ketakutan daging sehingga akhirnya berdusta, akhirnya berbuat dosa, sehingga Tuhan tidak ada bersama. Tetapi kalau kita takut akan Tuhan, di sana ada imam besar yang akan membela kita. Jadi ini daging yang harus dirobek. Sekali lagi kesedihan daging. Ya. Seringkali kita putus asa. Kegentaran, ketakutan, kekhawatiran ini, ya. Sehingga seringkali kita, ya, takut, ya. Tapi kalau ini dirobek menjadi takut akan Tuhan, ya. Sehingga ada tangan imam besar yang selalu membela kita. Yang ketiga daging ketiga yang harus dirobek, Matius 26 ayat 39. Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya,
Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi janganlah seperti yang kau kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ya, ini daging ketiga yang dirobek, kehendak daging atau keinginan daging. Kalau kehendak daging atau keinginan daging ini dirobek sehingga kita bisa taat dengar-dengaran kepada kehendak Tuhan, kepada firman Tuhan, firman nubuat, sekalipun itu bertentangan dengan daging kita ini. Tapi kita bisa taat dengar-dengaran sampai tadi daging tidak bersuara lagi. Ini saudara dikasih Tuhan. Kalau berdasarkan kehendak dagingnya Yesus tidak perlu disalibkan. Tapi di sini kita melihat 3 kali Yesus mengatakan dia menyerahkan pada kehendak Bapa. Dan ia taat sampai mati di atas kayu salib. Yesus maunya cawan ini berlalu. Ya. Tetapi biar kehendakmu yang terjadi. Jadi sekalipun kita menghadapi masa-masa penderitaan seperti Taman Getsemani, seperti Yesus menghadapi itu. Tapi biarlah kita akan lebih memperhatikan firman Tuhan untuk kita taati, untuk dengar-dengaran. Ya, ini saudara dikasih Tuhan. Ya. Kalau mempertahankan daging, kalau masih mempertahankan daging, terutama keinginan daging, maka ia akan menjadi tempatnya antikris bercokol. Ya. Jadi kalau masih mempertahankan keinginan daging, ya, kalau yang kemarin tabiat dosa, 18 tabiat dosa itu dipertahankan, ya, tabiat daging, keinginan daging, maka menjadi tempatnya antikris. Atau katakan istilah menjadi cakarnya antikris, nancep sudah. Ya, ini saudara dikasih Tuhan. Tapi biarlah pada pagi hari ini, biarlah terjadi perubahan daging sampai daging tidak bersuara lagi, yaitu hanya taat dengar-dengar. Kalau setiap kita mendengar firman nubuat yang tidak sesuai dengan kehendak, daging ini dirobek, kita akan taat dengar-dengaran pada firman sehingga tidak melakukan sampai nanti sungguh-sungguh tidak bersuara ini, ya. Sampai saatnya. Kalau daging masih bersuara, tidak akan bisa mendapat bagian dalam kerajaan surga. Ayat mengatakan itu. Darah daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Berarti kita harus mengalami perobekan sampai daging tidak bersuara. Apa mungkin? Ya. Bagi orang percaya, ya, tidak ada yang mustahil. Kalau kita mau mengikuti gerak firman Tuhan, firman nubuat, mengalami proses, maka kita sungguh-sungguh akan saatnya bisa mengalami, yaitu perobekan daging penuh atau sampai tidak bersuara. Apapun hanya mengatakan, ya Aba, ya Bapa. Gih, itu bahasa Jawanya. Gih, ya Aba, ya Bapa. Roma 8 ayat 15. Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh R besar yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Yesus di Taman Getsemani maunya cawan ini berlalu, tapi biar kehendakmu yang terjadi, kehendaknya Tuhan Bapa
Yesus harus terus menderita sampai mati di atas kayu salib. Yesus itu sudah berdosa, kenapa harus menderita sampai mati di atas kayu salib? Sebab orang yang harus disalib itu ada orang yang ada salah, orang yang membuat kejahatan, membunuh seperti yang di sisi kanan kiri Yesus waktu disalib itu. Tapi Yesus benar, tidak ada salah. Kita harus berdiri di atas kayu salib. Ya. Jadi saudara dikasih Tuhan, kalau kita taat dengar sampai daging tidak bersuara, kita itu akan dikuasai dan dipenuhkan oleh Roh Kudus sampai meluap-luap. Ya. Jadi kalau roh daging ini pergi tadi dimatikan, Roh Kudus akan masuk ini. Ya, ini contohnya Yesus di Taman Getsemani. Ya, Lukas 22 ayat 42-43. Ya. Lukas 22 sampai 43. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Maka perhatikan ayat 43, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Jadi dulu saat Yesus taat dengar-dengaran, kehendakmu yang terjadi. Roh Kudus datang dalam bentuk malaikat untuk memberi kekuatan kepada Yesus saat itu. Yesus di Taman Getsemani, dia sedih, takut, gentar dan sebagainya. Ya. Maunya dia cawan ini berlalu, tetapi dia mengatakan, ya, bukan kehendakmu, melainkan kehendakmu yang terjadi. Berarti tak dengar-dengaran. Ya. Maka seorang malaikat menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ini yang terjadi di Taman Getsemani. Bagi kita sekarang, kalau kita taat dengar-dengaran, ya, biar kehendakmu yang terjadi, taat dengar-dengaran, maka Roh Kudus akan memberikan kekuatan ekstra kepada kita. Kalau Yesus, malaikat itu datang memberi kekuatan. Buat kita sekarang itu kalau kita taat, Roh Kudus akan memberi kekuatan ekstra kepada kita. Jadi kita memang harus menghadapi praaniaya antikris tadi. Ya, kesulitan-kesulitan, fitnahan, sampai mungkin ditangkap oleh karena pengikut Yesus itu terjadi masa praaniaya antikris. Itu nanti akan terjadi itu. Ya. Memang kita harus menghadapi itu di akhir zaman. Tapi jangan sampai kita masuk ke masa aniaya antikris. Ya. Masa pra-aniaya antikris, namanya pra. Ya. Kalau kita beli pulsa ada pra bayar, pakai token pra. Ya. Pra-aniaya berarti ya, itu akan terjadi. Tapi kesempatan itu kita berguna. Seperti Yesus di Taman Getsemani menghadapi penderitaan seperti itu. Kita akan menghadapi itu. Firman Tuhan mengatakan. Ya. Tapi kalau kita mau seperti biar kehendakmu yang terjadi, taat dengarkan kepada firman Tuhan, maka kita tidak akan masuk dalam masa aniaya antikris. Ini yang perlu kita. Pra-aniaya antikris akan terjadi. Tetapi Tuhan tadi katakan kalau kita taat dengar akan kirimkan Roh Kudus, memberi kekuatan kita di saat menghadapi masa pra-aniaya antikris sehingga kita tidak masuk dalam masa antikris, waktu antikris berkuasa selama 3,5 tahun. Sebab itu daging ini harus dirobek lewat pergumulan. Ya, seperti Taman Getsemani, Yesus itu bergumul. Ya. Kalau Roh Kudus memberikan kekuatan ekstra, hasilnya apa? Ya. Kalau Roh Kudus itu kita taat dengar-dengaran, ya, Roh Kudus akan dicurahkan pada kita, memberi kekuatan ekstra kepada. Hasilnya apa?
Hasilnya pertama Yesaya 35 ayat 3 dan 4. Yesaya 35 ayat 3 dan 4. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Jadi hasil pertama, Roh Kudus memberikan kekuatan secara pribadi kepada kita, yaitu kita menjadi kuat dan teguh hati. Artinya kuat dan teguh hati yaitu kita tetap berpegang teguh pada firman pengajaran benar dan taat dengar-dengaran. Nah, itu pengertian kuat dan teguh hati. Yang pertama, tetap pegang teguh firman pengajaran dan mentaati. Ya. Pengertian yang kedua, ya, kalau kuat dan teguh hati tidak mudah putus asa, tidak mudah kecewa, tapi hanya percaya dan hanya berharap kepada Tuhan saja. Ya, berharap kepada Tuhan, berharap kepada firman Tuhan. Dan yang ketiga, tidak mau berbuat dosa sekalipun ada kesempatan. Wah, ada kesempatan berdosa tapi tidak mau. Ya, ada keuntungan, ya, tapi ada kesempatan, ada keuntungan, tetap tidak mau berdosa. Ada paksaan, ada ancaman, ya, tidak mau berbuat dosa. Ya, ini saudara dikasih Tuhan. Ya. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu. Tangan yang lemah lesu, ya, dikuatkan supaya kita apa? Bisa melayani Tuhan. Ya, jadi kuat dan teguh hati, ya, kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dikuatkan supaya kita bisa tetap melayani Tuhan. Dan teguhkanlah lutut yang goyah. Lutut dikuatkan supaya kita tetap tekun di dalam doa. Ya. Di dalam doa penyembahan bahkan lutut, untuk bertekuk lutut, untuk doa, tekun dalam doa penyembahan sampai sungguh-sungguh nanti terjadi perobekan daging sepenuh. Ya, tadi perobekan daging itu semakin hari semakin berkurang sampai perobekan sepenuh. Ya, jadi penyembahan ini dimulai dari penyembahan secara pribadi seperti Yesus. Ya, berdoa penyembahan secara pribadi kepada Yesus. Ya, itu hasil yang pertama. Kalau Roh Kudus memberi kekuatan ekstra, memberikan kekuatan untuk kuat dan teguh hati. Yang kedua, ya, hasil kedua, ya, Sakaria 4 ayat 6 sampai 9. Sakaria 4 ayat 6 sampai 9. Maka berbicaralah, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, R besar, firman Tuhan semesta alam. Siapakah engkau gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama sedang orang bersorak, bagus sekali batu itu. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku demikian. Tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini dan tangannya juga akan menyelesaikannya. Ya, jadi kalau mulai, ya, akan diselesaikan. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Jadi hasil kedua, Roh Kudus itu akan membuat gunung yang besar menjadi rata.
gunung-gunung masalah, gunung-gunung pencobaan dan sebagainya itu akan diselesaikan. Menyelesaikan segala masalah kita sampai pun masalah yang mustahil. Kalau gunung itu diratakan sehingga kita bisa melihat sampai ke depan sana. Ya. Kalau di hadapan kita ada gunung, kita nggak bisa lihat di balik gunung itu. Tetapi kalau gunung itu diratakan, kita akan bisa melihat. Ya. Tidak ada yang menghalangi. Inilah saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Kalau gunung sudah diratakan tadi, ya, bagikan Roh Kudus memberikan dan menjamin masa depan yang indah. Dikatakan tadi, bagus sekali batu itu. Di sini kita melihat tadi tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini. Artinya Roh Kudus memberikan karunia Roh Kudus sehingga kita bisa dipakai oleh Tuhan dalam pelayanan sampai pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna sesuai dengan karunia dan jabatan dari Roh Kudus. Ini sudah kita pelajari juga. Nah, inilah yang harus ada pada kita. Kalau kita diizinkan masuk dalam suasana Getsemani itu, kita tak dengar-dengaran, malaikat datang kepada Yesus. Roh Kudus akan datang memberikan kekuatan kepada kita ya, di saat-saat ini. Ya, kemudian membuat gunung yang besar menjadi rata, masa depan yang baik. Kemudian yang ketiga atau C, ya, yang ketiga Titus 3 ayat yang kelima. Pelayan siap. Titus 3 ayat yang kelima. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi hasil ketiga, Roh Kudus itu akan membaharui kita dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Kita tidak mungkin kalau kita tidak mengalami keubahan hidup dari manusia daging menjadi manusia rohani. Nah, sekali lagi karena daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Harus ada keubahan. Mari kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita sekalipun secara online ini. Tetapi kesempatan ini kalau kita manfaatkan sebaik-baiknya sehingga kita bisa mengalami keubahan demi keubahan, perubahan yang sampai daging tidak bersuara. Jangan katakan tidak mungkin atau impossible, ya. Jangan katakan itu. Orang percaya, ya, dengar firman Tuhan, Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita. Ya. Masa kita mau tetap ya, tinggal dalam keadaan di mana kita tidak pernah mengalami keubahan. Ya. Jadi hasil yang kalau Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, ya, membarui hidup kita ini. Ya, pembaruan ini dimulai. Ya, katakan ya, tidak katakan tidak. Ini bicara tentang kejujuran. Jadi pembaruan ini dimulai itu. Ya, katakan ya, tidak katakan tidak. Ya. Sehingga kalau kita jujur, kita akan mengalami mujizat secara jasmani juga, secara rohani. Sampai yang terakhir, nanti saat Yesus datang, kita sudah diubahkan jadi sama mulia dengan Tuhan. Sehingga benar-benar kedagingan itu sudah dirobek penuh, pintu tirai terobek. Inilah suasana di Taman
Getsemani. Ya, di mana Yesus mengalami hal ini. Tetapi di saat dia taat dengar-dengaran, ketakutan, kegentaran, semua itu sudah ditolong. Di saat malaikat itu datang, buat kita saat Roh Kudus itu. Oleh karena taat dengar-dengaran, kehendakmu yang terjadi, maka suasana itu akan berubah menjadi suasana sukacita dan bahagia. Banyak berdoa, juga doakan supaya firman Tuhan terus berjalan seiring dengan kehendaknya Tuhan, dan juga kita mau untuk taat dengan Roh Kudus mengurapi kita sehingga kita bisa masuk dalam kehendaknya Tuhan. Baik saat sekarang, baik masa depan yang sampai masa depan yang kekal. Tuhan memberkati kita. Mari sidang jemaat kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan masuk dalam satu pujian. Ku nyanyi haleluya. Amin. Ada bagiku, haleluya. Ada bagiku, haleluya. Yesus datang menyertamu di sisi. Ku percaya
sembah Dia Sang Raja, sembah Dia dalam kemuliaan. Haleluya. Allah yang ajaib, yang selalu menolong, yang mampu menolong dalam kehidupan kami yang lemah ini Tuhan. Allah yang hebat, Terima kasih Tuhan. Itulah pujian kami Tuhan. Tapi itu bukan sekedar pujian yang kami panjatkan, tapi ini sungguh-sungguh dari pengakuan kami bahwa Engkau Allah yang hebat, perkasa, ajaib, yang mampu menolong dalam setiap kehidupan ini Tuhan. Sekalipun dalam suasana Getsemani di saat-saat ini Tuhan, tapi kami tahu, kami percaya Tuhan, seperti firman-Mu, dan juga melihat suasana Taman Getsemani di mana Yesus juga menghadapi satu kegentaran, ketakutan Tuhan. Tetapi tetap Bapa di dalam surga memberikan satu pernyataan, apapun yang dialami, tapi biar tetap kehendak daripada Engkau. Demikian juga dalam kehidupan kami. Sekalipun mungkin saat ini kami menghadapi perkara-perkara yang mustahil sekalipun Tuhan dalam suasana ini, tapi kami tahu seperti firman-Mu, di mana firman-Mu terus bekerja dalam kehidupan kami. Engkau terus memperdengarkan firman-Mu Tuhan, firman pengajaran bagi kami di saat kami juga seperti Yesus di Taman Getsemani untuk sungguh-sungguh di dalam doa dan penyerahan sepenuh. Oleh karena bukan kehendak-Ku tapi kehendak-Mu yang terjadi Tuhan. Sehingga inilah satu kunci bagi kami juga menghadapi suasana di akhir zaman ini. Bahkan nanti di saat menghadapi masa pra-antikris, tetapi biarlah kami juga bisa
melihat suasana Getsemani itu menjadi suasana tetap dalam kesukaan, kebahagiaan, kemenangan Tuhan. Karena kekuatan itu datang juga daripada Engkau. Dan satu hal yang perlu diperhatikan, lewat firman-Mu, daging ini semakin dirobek Tuhan. Maka sungguh-sungguh kami akan mengalami satu proses di mana kami akan merasakan kekuatan yang ada daripada Engkau menghadapi keadaan akhir zaman ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Dan biarlah Roh Kudus tetap mengurapi setiap sidang-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu, supaya mereka akan semakin mengerti. Oleh karena pertolongan daripada Roh Kudus menyatakan itu, mempermanenkan firman-Mu, sehingga sungguh-sungguh mengerti akan kehendak rencana-Mu, bukan sekedar mengerti, masuk dalam kehendak rencana daripada Engkau Tuhan. Sehingga suasana ya, di Getsemani berubah menjadi suasana sukacita, kebahagiaan surga. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur biar firman-Mu ke depan tetap akan berkesinambungan untuk menghadapi suasana ini, memberi kekuatan kepada kami. Kami serahkan seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan dalam perlindungan-Mu, dalam pemeliharaan-Mu, oleh karena Bapa dalam surga menghadapi situasi ini. Dan kami percaya pemeliharaan perlindungan nyata bagi kami, sehingga kami tetap dipelihara oleh Engkau dalam keadaan apapun juga, dan melindungi dalam suasana sakit penyakit atau COVID-19 ini, sehingga kami semua dibentengi Tuhan oleh Engkau, dilindungi oleh Engkau Tuhan, sehingga sidang jemaat-Mu terlepas, terbebas dari segala penyakit ini. Terima kasih Tuhan. Namun yang sakit dalam tubuh jasmani, ya, apapun bentuknya, serahkan ke dalam tangan-Mu, karena hanya Engkau yang juga mampu untuk menolong mereka. Biarlah mereka bisa mempercayakan kehidupan ke dalam tangan-Mu. Maka sakit penyakit apapun bentuknya yang sedang menghinggapi sidang jemaat, Engkau akan tarik, Engkau akan angkat kuasa yang menyebabkan sakit penyakit Tuhan, sehingga Bapa di dalam surga kami boleh tetap dalam keadaan sehat, tidak ada kekecewaan atau keputusasaan. Bahkan masalah-masalah yang menghalangi bagaikan gunung masalah itu Engkau akan ratakan Tuhan, sehingga bisa melihat masa depan, mendapatkan masa depan yang indah bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan kehidupan nikah ke dalam tangan-Mu, supaya dalam kehidupan nikah, dalam keluarga masing-masing, firman-Mu tetap bekerja menyatukan mereka, sehingga dalam kesempatan seperti ini pun Engkau akan terus menolong dalam kehidupan nikah, dalam kesatuan nikah, dalam kebahagiaan nikah, sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Anak-anak juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu, supaya mereka juga tetap bisa mengikuti akan ibadah-ibadah secara online, supaya anak-anak ini juga tidak kering rohaninya Tuhan. Biarlah orang tua juga memperhatikan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa bagi yang membutuhkan pekerjaan saat ini, mari Engkau juga tolong, ya, Engkau membuka jalan supaya mereka yang membutuhkan pekerjaan, mereka bisa mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kehendak daripada Engkau. Tidak ada yang mustahil di hadapan-Mu, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya dan memiliki iman yang kuat dan teguh. Engkau akan buka jalan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Kami hanya dapat mengucap syukur kepada-Mu. Demikian juga kami serahkan situasi baik di negara kita dan juga terutama di kota dan Kabupaten Mojokerto sekitarnya yang masih dalam suasana zona merah. Kami percaya dalam waktu-waktu ini ke depan, lewat ketertiban, ketaatan daripada masyarakat yang ada,
maka zona merah ini akan turun Tuhan, bahkan kembali menjadi bersih, jadi zona hijau. Tidak ada yang mustahil Tuhan, Engkau akan kerjakan ini bagi kehidupan masyarakat yang masih belum menyadari akan hal ini, yang tidak mau dan menentang, tidak mau mengikuti prosedur yang ada. Engkau ampuni supaya mereka boleh menyadari Tuhan akan keberadaan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih sehingga di saat semua itu menurun, maka boleh kembali kesempatan bagi gerejamu untuk kembali di dalam ibadah-ibadah di gereja masing-masing dengan tidak ada lagi yaitu suasana-suasana yang mencekam oleh karena penularan itu Tuhan. Tapi Engkau akan membebaskan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau juga memberikan hikmat akal budi kepada yaitu pemerintah baik kota, kabupaten dan juga negara ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur berkati setiap pelayanmu pada pagi hari ini. Kami berdoa juga untuk sidang jemaatmu yang sudah memperhatikan dan dengan sukarela memberikan persembahan syukur lewat transfer, juga untuk diakonia Tuhan. Mereka sudah diberkati Engkau. Demikian juga yang sudah mengembalikan perpuluhan Tuhan lewat transfer juga ataupun lewat uluran daripada mereka secara langsung. Engkau juga membuktikan kalau Engkau sudah memberkati mereka Tuhan, sehingga berkat-berkat itu akan terus Engkau limpahkan dalam kehidupan sidang jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih, berkati seluruh sidang jemaat-Mu dan juga kami semua. Dan biarlah damai sejahtera dan kasih karunia tetap dilimpahkan di tengah-tengah kehidupan kita masing-masing. Sekarang sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kembalilah dengan damai sejahtera dan terima berkat nikmat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surga yang mengasihi, yang percaya bersama saya katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati, dan kita berdoa tetap untuk ibadah-ibadah yang akan datang. Tuhan semakin memberkati kita. Haleluya.